Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai person center therapy. Adapun kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama sebagai presentator pertama yaitu Zio Radika Fatama dan presentator kedua yaitu Kusni Mandala Saputro. Presentasi ini sendiri terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah introduction, kedua key concept, ketiga the therapeutic process, dan yang keempat adalah application. Introduction. Person-centered therapy pertama kali dikembangkan oleh Carl Rogers. Dia memiliki nama lengkap Carl Ransom Rogers. Born on January 1902 in Oak Park, United States. Dia lahir pada 8 Januari 1902 di Amerika Serikat. Lecturer on Columbia University. Dia kuliah S1 dan S2-nya di Columbia University atau Universitas Columbia. Adapun jurusannya yang pertama adalah pertanian, kedua sejarah, keagamaan, dan yang terakhir adalah praktik konseling. Rogers juga dikenal sebagai Father Psychotherapy Research. Dia adalah dokter pertama yang melakukan studi besar mengenai psikoterapi dengan menggunakan metode kuantitatif. Dia juga adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam merevolusi arah praktik konseling. Rogers believed that a person can basically be trusted that they have great potential to understand and solve their own problems. Nah, artinya Rogers menganggap bahwa setiap individu manusia itu memiliki sebuah potensi besar untuk mengenali dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi, menurut pandangan Rogers, kita sebagai manusia, sebagai individu itu pada dasarnya memiliki sebuah potensi besar dalam diri kita untuk mengidentifikasi, mengenali apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam hidup kita. Setelah kita mampu mengidentifikasi, Rogers juga percaya bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada intervensi langsung dari orang lain. For period of development of the approach. The first period occurred in the 1940s. Rogers developed what is known as non-directive counseling. Jadi pada periode pertama, yaitu terjadi pada tahun 1940, Rogers mengembangkan suatu pendekatan konseling yang sebagaimana kita tahu dikenal dengan non-directive counseling atau konseling tidak langsung. Nah, konseling ini dikembangkan Rogers atas dasar kritik dia terhadap pendekatan yang terjadi pada saat masa sebelumnya, yaitu psikoanalisis. Yang mana kita tahu menurut Rogers, psikoanalisis tersebut praktiknya terlalu tradisional atau terlalu kuno gitu. Rogers menolak anggapan bahwa pihak terapis itu lebih tahu daripada pihak lain gitu. Menurut Rogers, yang lebih tahu akan masalah yang terjadi pada klien itu dirinya sendiri, bukan pihak terapis. Nah, Rogers juga menentang sebuah validitas prosedur yang sebelumnya sudah ada, seperti saran, nasihat, kritik, dan diagnosis. Mengapa? Seperti misalnya dalam diagnosis, menurut Rogers, sering sekali disalahgunakan. Nah, seringkali juga merugikan pihak lain. Maka dari itu, Rogers menghapusnya dari pendekatannya. The second, Rogers worked client-centered therapy and renamed his approach client-centered therapy. Jadi, periode kedua itu terjadi pada tahun 1951, yang mana Rogers mengubah nama pendekatannya yang awalnya non-direktif menjadi client-centered therapy. Hal ini dimaksudkan agar penekanannya itu pada klien, bukan pada non-direktif. Nah, Rogers juga berasumsi bahwa sudut pandang terbaik untuk memahami bagaimana individu seseorang itu dari kerangka internal individu sendiri, artinya dari perilaku dia dan dari sikap dia. The third period, 1915 until 1970s, address the necessary and sufficient condition of the therapy. Jadi pada periode ketiga yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1970 membahas kondisi terapi yang diperlukan dan mencukupi. Nah, artinya pada tahun ini
periode ini, Rogers bersama rekan-rekannya melakukan atau menguji sebuah hipotesa mengenai pendekatan yang berpusat pada klien dengan melakukan penelitian ekstensif pada proses dan hasil terapi. Gitu. Nah, dia tertarik gitu. Bagaimana sih kemajuan terbaik seorang individu setelah melewati terapi. Akhirnya pendekatannya diperluas dan diujikan di dalam bidang pendidikan. Itu misalnya pengajaran yang berpusat pada siswa. The fourth phase, 1980s until 1990s, was marked by considerable expansion to education, couples and family, industry, group, conflict resolution, politics, and the search for peace. Jadi, pada periode keempat yang terjadi pada tahun 1980 hingga 1990 ditandai dengan ekspansi besar-besaran. Artinya pendekatan Rogers ini diterapkan di berbagai macam bidang. Misalnya tadi dalam bidang pendidikan, terus keluarga, grup, politik, bahkan untuk pencarian perdamaian dunia. Pada tahun ini juga atau pada periode ini juga pendekatan Rogers yang awalnya bernama client-centered therapy dirubah menjadi person-centered therapy. Abraham Maslow's contribution to humanistic psychology. Abraham Maslow was a pioneer in the development of humanistic psychology and was influential in furthering the understanding of self-actualizing individuals. Jadi, Abraham Maslow merupakan pelopor dari pengembangan psikologi humanistik. Banyak gagasan-gagasan Carl Rogers yang dibangun dari filosofi atau pandangan Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow juga adalah tokoh yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap suatu pemahaman mengenai self-actualizing individual. Apa sih self-actualizing individual? Yaitu individu yang mengaktualisasikan diri. Artinya seseorang yang mampu untuk memberdayakan seluruh kemampuan, potensi, pengalaman yang ia miliki. Untuk menuju proses aktualisasi diri, Abraham Maslow membagi 4 tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah physiological needs, yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, ini adalah berhubungan dengan kelangsungan hidup kita. Misalnya ketika kita lapar, kita membutuhkan makan. Ketika kita haus, kita membutuhkan minum. Ketika kita lelah, kita membutuhkan istirahat. Nah, dan lain-lain itu. Yang kedua adalah safety needs, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Ini meliputi misalnya kita mendapatkan perlindungan, jauh dari ancaman, kecemasan, rasa sakit, dan berbagai macam hal yang dapat mengancam diri kita. Yang ketiga adalah belonging needs and love needs, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. Hal ini meliputi seperti memiliki pasangan dalam hidup, suami, istri, terus memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki pertemanan, memiliki persahabatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah esteem needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Menurut Maslow, esteem needs ini terbagi dua. Yang pertama adalah reputasi, yaitu suatu pengakuan dari orang lain bahwa diri kita ini ada gitu. Dan yang terakhir adalah harga diri, yaitu perasaan seseorang atau individu yang menganggap bahwa dirinya adalah sosok yang berharga. Nah, adapun 4 kebutuhan tersebut seluruhnya harus terpenuhi. Jadi nggak bisa salah satu kebutuhan tidak terpenuhi. Apabila salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menuju proses aktualisasi diri. Key concept. View of human's nature. Rogers considered humans in his view to be positive. In keeping with the philosophy of humanistic psychology, Rogers firmly maintained that people are trustworthy, resourceful, capable of self-understanding and self-direction, able to make constructive change, and able to live effective and productive life. Artinya, menurut pandangan Rogers, manusia itu dianggap sebagai seseorang yang positif.
Sesuai dengan filosofi psikologi humanistik, Rogers dengan tegas menyatakan bahwa seseorang itu dapat dipercaya, memiliki akal, mampu memahami dan mengarahkan dirinya sendiri, mampu membuat perubahan yang konstruktif, dan mampu untuk menjalani kehidupan dengan efektif dan produktif. Jadi, Rogers itu menolak sebuah pandangan yang menyatakan bahwa manusia atau individu itu lebih condong atau cenderung kepada hal-hal yang negatif, misalnya putus asa, mudah menyerah, atau melakukan kegiatan atau perbuatan perilaku yang tercela gitu. Nah, adapun anggapan Rogers bahwa kita ini semua individu itu adalah sosok yang memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang positif. Nah, sebagaimana dalam psikologi humanistik itu, kita ini dianggap sebagai sosok yang memiliki banyak akal. Artinya kita ini memiliki akal untuk digunakan, memiliki nurani, memiliki kemampuan, memiliki sebuah potensi, dan mampu untuk memahami serta mengarahkan diri kita menuju perubahan yang positif. Misalnya, ada anak kelas 6 SD, dia selalu terlambat itu. Sudah 3 kali terlambat. Akhirnya dia dihukum oleh gurunya. Nah, setelah dihukum, dia itu berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang merugikan, ada sesuatu yang salah. Nah, di situ berarti dia menggunakan akal dia untuk berpikir. Dia mempunyai nurani dia untuk melakukan atau untuk menuju perubahan yang lebih baik gitu. Jadi Rogers itu menganggap manusia seperti itu, sebagai sosok individu yang mampu untuk mengarahkan kepada hal-hal yang positif. This humanistic view of human nature has significant implication for the practice of the therapy, because of the belief that the individual has an inherent capacity to move away from maladjustment and toward psychological health and growth. Artinya, pandangan humanistik tentang sifat manusia memiliki implikasi yang signifikan untuk praktik terapi, karena keyakinan bahwa individu memiliki kapasitas yang melekat untuk menjauh dari ketidaksesuaian menuju kesehatan dan pertumbuhan psikologis. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa menurut pandangan humanistik, manusia atau individu itu pada dasarnya memiliki suatu sifat untuk menjauh dari ketidaksesuaian, artinya menjauh dari kecenderungan negatif. Misalnya seperti iri, dengki, malas, terus mudah menyerah, putus asa, dan lain-lain. Nah, untuk itu apabila seseorang atau individu mampu menjauh dari ketidaksesuaian tersebut, maka dia akan menuju kepada psikologi yang sehat, atau dalam artian keadaan jiwa yang normal gitu. The person-centered approach rejects the role of the therapist as the authority who knows best and of the passive client. Artinya, pendekatan yang berpusat pada orang atau person-centered menolak peran terapis sebagai otoritas yang paling tahu dan klien pasif yang hanya mengikuti keyakinan terapis. Jadi, menurut pandangan person-centered, dia itu menolak anggapan yang menyatakan bahwa terapi itu adalah orang yang paling tahu gitu. Justru yang paling tahu akan dirinya sendiri itu adalah klien, yang mampu memahami permasalahan, yang mampu menyelesaikan permasalahan itu adalah kliennya sendiri itu dalam person center. Artinya ketika terapis dilakukan, tidak bisa klien itu pasif. Jadi yang lebih dominan itu harusnya adalah klien, bukan pihak terapis. Therapeutic goals. The person-centered approach aims toward the client achievement a greater degree of independence and integration. Artinya, pendekatan person-centered bertujuan agar klien mencapai tingkat kemandirian dan integritas yang lebih besar. Jadi, fokus utamanya itu bukan pada masalahnya,
akan tetapi pada orangnya. Nah, Rogers percaya gitu bahwa terapis itu bukan hanya sebatas menyelesaikan masalah, tapi menurut Rogers untuk membantu proses pertumbuhan klien, sehingga ketika suatu saat dia mendapatkan masalah atau menghadapi masalah, dia mampu menyelesaikannya secara mandiri. The underlying aim of therapy is to provide a climate conducive to helping the individual strive towards self-actualizing. Artinya, tujuan yang mendasari terapi adalah menyediakan iklim yang kondusif untuk membantu individu yang berjuang menuju aktualisasi diri. Jadi, tujuan terapi adalah menciptakan suasana, kondisi, situasi yang kondusif bagi klien. Sehingga dengan suasana tersebut, klien mampu untuk berjuang menuju proses aktualisasi diri. Nah, ketika seseorang itu semakin mampu untuk mengaktualisasikan dirinya, Rogers memberikan 4 karakteristik orang yang demikian. Number 1, an openness to experience. Number 2, a trust in themselves. Number 3, an internal source of evolution. Number 4, willingness to continue in the process. Yang pertama adalah keterbukaan pada pengalaman, yang artinya dia mau untuk menerima hal-hal baru yang ia jalani dalam kehidupannya. Misalnya menerima saran, kritik, nasihat itu, sehingga dia tidak menjadi seseorang yang idealis. Nah, yang kedua adalah kepercayaan pada organisme. Jadi biasanya pada awal-awal terapis itu klien itu merasa kehilangan rasa kepercayaan dirinya, sehingga dia tidak mampu untuk membuat sebuah keputusan dalam hidupnya. Nah, tujuan dari terapis adalah membangun kepercayaan diri klien tersebut. Yang ketiga adalah tempat evaluasi internal. Nah, hal ini berkaitan dengan introspeksi diri. Jadi, bagaimana seorang klien mampu untuk menemukan jawaban pada diri sendiri atas permasalahan yang ia hadapi. Dan yang terakhir adalah kesediaan untuk menjadi satu proses. Nah, untuk terjadinya perubahan pada diri klien untuk menjadi seorang yang lebih baik, dia harus sadar bahwa perubahan itu dia dapat apabila dia mampu untuk melalui sebuah proses terapi. Terapis, function, and role. The role of person-centered therapist is rooted in their ways of being and attitude, not in techniques designed to get the clients to do something. Artinya, peran terapis pada person-centered berakar pada cara hidup dan sikap mereka, bukan pada teknik yang dirancang untuk membuat klien melakukan sesuatu. Jadi, peran konselor pada pendekatan person-centered, penekanannya bukan pada teori-teori atau teknik-teknik yang digunakan oleh konselor pada umumnya, namun lebih kepada perilaku sikap konselor kepada klien. Maka pada proses terapi, konselor harus memberikan contoh kepada klien. Nah, diibaratkan konselor ini sebagai role model atau figur yang menuntun si klien kepada perubahan yang positif. Jadi pada dasarnya ketika kita menjadi konselor, kita ini menggunakan diri kita sendiri sebagai instrumen perubahan untuk menuntun si klien. Person-centered theory holds that the therapist function is to be present and accessible to clients and to focus on their immediate experience. Artinya, teori person-centered menyatakan bahwa fungsi terapis adalah untuk hadir dan dapat diakses oleh klien dan untuk fokus pada pengalaman langsung mereka. Maka, dalam pandangan person-centered terapi, fungsi terapis atau konselor adalah untuk hadir secara nyata atau secara real, membantu dan menangani klien itu. Nah, setelah dia mampu untuk hadir secara nyata itu, maka dia harus memberikan
rasa kepedulian, rasa hormat, rasa penerimaan yang tulus daripada si klien itu. Nah, dengan begitu diharapkan mampu untuk membangkitkan fungsi-fungsi hidupnya kembali. Oke, saya akan melanjutkan presentasi pada pagi hari ini, yakni mengenai client experience in the therapy atau pengalaman klien dalam terapi. Therapeutic change depend on client perception both of their own experience in the therapy and of the counselor basic attitude. If the counselor create a claim conducive to self-exploration, clients have the opportunity to explore the full range of their experience, which includes their feeling, belief, behavior, and worldview. Jadi, perubahan terapi bergantung pada persepsi klien tentang pengalaman mereka sendiri dalam terapi dan sikap dasar konselor. Jadi ada beberapa penyebab, yakni yang pertama karena diri mereka sendiri dan juga dari konselor. Jika konselor menciptakan iklim yang kondusif untuk eksplorasi diri, klien memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi seluruh pengalaman mereka yang mencakup perasaan, keyakinan, perilaku, dan pandangan dunia mereka. Jadi, tugas dari konselor yakni menciptakan suasana yang positif agar klien ini mampu mengeksplorasikan dirinya, mengekspresikan dirinya, membebaskan dirinya dari permasalahan yang ada, yakni yang mencakup dari perasaan, keyakinan, perilaku, dan pandangan dunia mereka. Selanjutnya, mengenai relationship between an therapist and client, atau hubungan antara terapis dan klien. Nah, menurut Rogers, significant positive personality change does not occur except in a relationship. Perubahan kepribadian positif yang signifikan tidak terjadi kecuali dalam suatu hubungan. Nah, jadi suatu hubungan itu mempengaruhi antara konselor, terapis itu, dan juga klien. Kalau hubungan antara klien dan terapis ini kurang hidup ataupun kurang nyaman, nanti akan membuat klien ini tidak bisa mengeksplorasikan dirinya atau masih tertutup dengan apa permasalahan mereka gitu. Jadi mereka membutuhkan hubungan yang baik agar terbukanya sistem yang bagus di dalam memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, dalam menjalin hubungan haruslah terjadi kontak emosional. Nah, yang pertama itu two person are in psychological contact, atau dua orang melakukan kontak psikologis. Yang pertama, when we should term the client is in a state of incongruence, being vulnerable or anxious. Atau yang akan kami sebut klien berada dalam kondisi tidak sesuai, rentan, atau cemas. Jadi adanya hubungannya ini yang pertama psikologi, antara kontak psikologi antara klien dan juga terapis, atau dibilang itu tatap wajah ya. Terus selanjutnya yakni klien itu memiliki masalah atau rentang atau kecemasan. Nah, jadi ada hubungan timbal balik antara terapis dan juga klien. Terapis yang menyembuhkan, klien yang mempunyai masalah untuk diselesaikan.
The second person whom we term the therapist is congruent, real or genuine. Atau yang kami sebut terapis adalah congruent, nyata atau asli. Nah, di situ. Selanjutnya, the therapy experiences unconditional positive regard for the client. Terapis memberikan perhatian positif tanpa syarat kepada klien. Jadi, selalu berusaha memberikan energi positif kepada klien tanpa terkecuali. Selanjutnya, the therapist experience an empathic understanding of the client internal frame of reference and endeavor to communicate this experience to the client. Terapis mengalami pemahaman empatik tentang kerangka acuan internal klien dan upaya untuk mengkomunikasikan pengalaman ini pada klien. Jadi, pemahaman yang dimiliki oleh terapis untuk klien itu emang harus bisa dimiliki. Gimana ya? Harus mempunyai pemahaman yang baik terhadap diri klien. Ini yang akhirnya membuka upaya mengkomunikasikan pengalaman antara klien dan juga terapi. The communication to the client of the therapist, empathic understanding, and unconditional positive regard is to a minimal degree achieved. Komunikasi kepada klien, pemahaman, empati, terapis, dan hal positif tanpa syarat sampai tingkat yang minimal tercapai. Nah, jadi ada target yang dicapai. Jadi saya berkomunikasi sampai sini, positif sampai memberikan hal positif sampai sini, dan akhirnya ada informasi yang saya dapatkan dari pemahaman pemberian hal yang positif tadi terhadap diri terapis. Gitu. Selanjutnya yakni application the therapeutic techniques and procedure atau penerapan teknik dan prosedur terapi. Nah, pertama yakni early emphasis on reflection of feeling. Jadi yang pertama itu the therapist relational attitude and fundamental ways of being with the client constitute the heart of the change process. Nah, penekanan awal pada refleksi perasaan. Nah, di sini sikap relasional terapis dan cara mendasar berada bersama klien merupakan inti dari proses perubahan. Proses perubahan itu adanya dari klien bertemu dengan terapis. Ini harus ada gitu kan ya, agar tercipta perubahan. Nah, itu. Mengenai dunia klien dan mengerti apa yang dirasakan merupakan pendekatan yang diutamakan oleh konselor. Karena dengan adanya penekanan pada perasaan akan membuat konselor dan klien mempunyai hubungan yang erat seperti saudara sehingga terapis secara perlahan bisa terlaksana dengan perlahan namun pasti. Nah, Rogers' original emphasis was on grasping the worth of the client and reflecting this understanding. As his view of psychotherapy developed, however, his focus shifted away from a non-directive stance and emphasized the therapist's relationship with the client. Nah, but many followers of Rogers simply imitate his reflective style. Rogers Empatik Roger adalah memahami dunia klien dan mencerminkan pemahaman ini
Namun ketika pandangannya tentang psikoterapi berkembang, fokusnya bergeser dari sikap tidak mengarahkan dan menekankan hubungan terapis dengan klien, tetapi banyak pengikut Roger hanya meniru gaya refleksinya. Jadi ketika perasaan itu berkembang, mulai bisa terasa, akhirnya penekanan dan arahan perasaan ini lebih ditekankan lagi. Ada perubahan, entah itu bisa lebih naik atau bisa lebih turun mengenai penekanan tersebut. Nah, tetapi banyak pengikut Rogers hanya meniru gaya refleksinya saja. Nah, itu. Selanjutnya yakni evolusi metode yang berpusat pada orang. Evolution of person-centered method. No techniques are basic to the practice of person-centered therapy. Imaginatively into their world of perception and feeling is sufficient for facilitating a process of change. Person-centered therapies are not prohibited from suggesting techniques, but how these suggestions are presented is crucial. Ya, tidak ada teknik dasar untuk praktek terapi yang berpusat pada orang. Secara imajinatif, ke dalam dunia persepsi dan perasaan mereka cukup untuk memfasilitasi proses perubahan. Terapi yang berpusat pada orang tidak dilarang memberi saran teknik, tetapi bagaimana sugesti ini bisa disajikan sangat penting. Nah, jadi melalui penanaman persepsi dan perasaan itu cukup untuk mampu merubah suatu proses. Ya. Terapi yang berpusat pada orang itu bukan melarang untuk memakai teknik, akan tetapi gimana itu sugesti itu dibuat penting agar ini lebih kena terhadap klien. Nah, sebenarnya apa yang harus dibutuhkan gitu kan ya? Yakni adalah kehadiran. What is essential for client progress is the therapist's presence, being completely attentive to and immersed in the client as well as in the client expression concern. Apa yang penting untuk kemajuan klien adalah kehadiran terapis yang sepenuhnya memperhatikan dan tenggelam dalam klien serta dalam keprihatinan yang diungkapkan klien. Nah, jadi kita hadir dalam diri mereka, permasalahan mereka, hadir dalam yang mereka rasakan saat itu. Ya, itu yang lebih penting ketika evolusi yang berpusat pada orang, metode yang berpusat pada orang. Ya, maka itulah yang paling penting adalah kehadiran, bukanlah teknik. Sugesti juga perlu, ya. Tapi yang penting itu adalah kehadiran kita di dalam permasalahan klien, bersama klien, menghadiri, maksudnya bersama-sama ikut andil bersama klien tersebut. Apa yang dirasakannya, teman. The roles of assessment, peran penilaian. Ya. Penilaian itu memang penting. Penilaian kita tahu seseorang ini mempunyai seperti ini agar kita bisa mampu menyelesaikannya. Tetapi the best source of knowledge about the client is the individual client. Sumber pengetahuan terbaik tentang klien adalah klien individu. Itu yang
mampu dirasakan. Kita kalau mengenal satu orang dan ini kita bisa mendekati mereka, mereka akan mudah untuk kita ajak bicara. Kita menggali semua informasi, kemudian kita berusaha memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kemudian, collaborative of the client in the process making decisions that are central to their therapy. Kolaboratif dalam proses pengambilan keputusan yang penting bagi terapi mereka. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan, apa yang harus dilakukan itu adanya kolaborasi antara terapis dan juga klien. Kamu gimana? Lebih mau menentukan yang mana? Pilih ini atau yang ini? Ini adanya kolaboratif, ya. Kemudian, today is may not be a question of whether to incorporate assessment into therapeutic practice, but of how to involve client as fully as possible in their assessment and treatment process. Saat ini bukanlah pertanyaan apakah akan memasukkan assessment atau penilaian ke dalam praktek terapi, tapi bagaimana kita menghadirkan klien itu semaksimal mungkin dalam proses penilaian atau pengobatan mereka. Itu yang penting, melibatkan mereka dalam mengambil keputusan dan juga cara merawat mereka. Nah, ini butuh komunikasi yang baik. Nah, application of the philosophy of the person-centered approach. Ya, penerapan filsafat yang berpusat pada orang, yakni pendekatan. This approach emphasizes staying with client as opposed to getting ahead of them with interpretation. Pendekatan ini menekankan untuk tetap bersama klien daripada mendahului mereka dengan interpretasi. Jadi kita berjalan beriringan, ya, tidak kita mengarahkan mereka terus. Kita tidak memberi masukan, tapi kita berjalan bareng, tetap bersama klien daripada mendahului mereka. Gitu. Kita kenali mereka, apa yang mereka rasakan. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya permasalahannya ini, nanti di akhir akan kita kasih masukan biar mereka mempunyai penyelesaian. Learning to listen with acceptance to oneself is a valuable life skill that enable individual to be their own therapist. Belajar mendengarkan dengan menerima diri sendiri adalah keterampilan hidup yang berharga yang memungkinkan individu menjadi terapis mereka sendiri. Nah, belajar mendengarkan ini hal yang sulit bagi beberapa orang. Tapi kita di sini diajari belajar untuk menggunakan ini untuk menyelesaikan masalah. Ya, dalam dirinya berkata, saya mempunyai masalah ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, berdialog lagi dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Belajar mendengarkan, ya. Akhirnya nanti mampu menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Gitu. The basic concepts are straightforward and easy to comprehend, and they encourage locating power in the person rather than fostering an authoritarian structure in which control and power are.
The basic, konsep dasarnya lurus ke depan dan mudah untuk dipahami, dan mereka mendorong penempatan kekuasaan dalam diri orang tersebut daripada mengembangkan struktur otoriter di mana kontrol dan kekuasaan disangkal kepada orang tersebut. Nah, konsep dasarnya yakni berjalan lurus ke depan, mudah dipahami. Mereka kita ajarkan untuk memahami diri mereka, gitu kan. Mendorong mereka untuk menguasai diri sendiri, menguasai dirinya sendiri, menemukan jati diri mereka, yang akhirnya mereka mempunyai keputusan yang pas, bahwasanya saya itu harus seperti ini, dan akhirnya punya keputusan sendiri, yakni perlu saya seperti ini. Ya udah saya begini saja. Nah, itu. Karena klien itu terkadang tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka kita latih untuk menemukan jati dirinya, menguasai, akhirnya mereka bisa menolak apa yang menurut mereka itu tidak benar. Nah, dalam hal ini apa yang dibutuhkan oleh konselor, gitu kan? If counselors are lacking in this relationship and communication skill, they will not be effective in carrying out a treatment program for their client. Kalau konselor ini tidak mempunyai hubungan dan komunikasi yang baik, maka ini akan mengurangi keefektifan dalam perawatan seorang klien. Ya, maka butuh hubungan yang baik, skill komunikasi yang baik. Ini perlu bagi seorang konselor. Aplikasi to crisis intervention. Penerapan dalam intervensi krisis. Nah, contohnya apa sih? Yang pertama itu unwanted pregnancy, an illness, and a disastrous event or the loss of a loved one. Tidak menginginkan hamil, ataupun bisa dibilang itu hamil yang tidak diinginkan lah, itu ya, paham mungkin. An illness, sakit yang mungkin berkepanjangan dikarenakan sakit ya tersebut. Disastrous event, adanya suatu kejadian ya. Kemudian kehilangan orang yang dia cintai. Ini sebuah contoh dari krisis intervensi. Step to solve, gimana cara menyelesaikannya? To give them an opportunity to fully express themselves. Sensitive listening, hearing, and understanding are essential at this point. Jadi memberikan kepada mereka itu kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka secara penuh, gitu kan. Terus sensitive listening, mendengarkan hal yang menurut mereka itu penting, ya. Listening, mendengarkan. Hearing, dan juga kita belajar mendengarkan mereka ke arah mana mereka yang dibicarakan, gitu kan. And understanding are essential at this point. Memahami yang paling penting dalam poin ini. Help, to calm them in the midst of turmoil enables them to think more early and make better decisions. Jadi untuk menenangkan mereka dalam suatu yang kekacauan, kita bisa memberikan solusi ini, berpikir yang menurut mereka lebih dekat. Maksudnya ini
mereka ini mampu menentukan keputusan hal yang lebih dekat untuk dilakukan gitu kan ya, make better decisions, hanya dengan memberikan keputusan yang lebih baik seperti itu. Needs to provide more structure and direction than would be the case, suggestion, guidance, and even direction. Ya, kita berikan kepada mereka provide more structure and direction, lebih banyak struktur, kita menjelaskan mereka seperti ini loh, seperti ini, dengan direction dan arahan dengan kasus mereka ya. Terus kita berikan saran, suggestion, saran, dan juga bimbingan kepada mereka. Itu yang mereka butuhkan gitu, ke depannya. Aplikasi untuk group counseling, penerapan dalam suatu kelompok. Apabila kita itu berhadapan dengan satu orang, maka di situ kita akan menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Akan tetapi pada suatu grup atau kelompok, konselor yang sebelumnya itu menjadi seorang leader berubah sebagai fasilitator, bukan lagi seorang leader. Ya, fasilitator itu seperti apa kan? To create a safe and healing climate, a place where the group member can interact in honest and meaningful ways. Jadi menciptakan iklim yang aman dan menyembuhkan. Maksudnya di sini iklim yang aman, nyaman gitu kan. Biar mereka itu bisa interact in honest. Mereka berkata jujur. Mereka bisa berkata terbuka dan penuh makna. Gitu. Jadi mengeratkan di dalam sebuah kelompok tersebut itu adalah tugas fasilitator. Nah, akhirnya apa yang bisa didapatkan oleh anggota kelompok tersebut? Yakni setelah usaha fasilitator untuk membuat nyaman, mereka akhirnya saling menghargai dan percaya satu sama yang lain. Nah, ini yang penting bagi suatu kelompok, saling menghargai dan percaya. Selanjutnya mereka move toward self-direction and empowerment. Mereka bergerak menuju pengarahan diri dan pemberdayaan. Serta mereka mempunyai percayaan antara satu dan yang lain, mempunyai rasa menghargai. Akhirnya mereka mempunyai tujuan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan gitu kan. Akhirnya mereka mempunyai inisiatif sendiri dalam satu kelompok tersebut. Nah, akhirnya mereka mampu make their own choice and bring about change for themselves. Anggota kelompok membuat pilihan mereka sendiri dan membuat perubahan untuk diri mereka sendiri. Nah, akhirnya mereka bisa menentukan bareng-bareng, oh kita harus kayak gini gitu kan. Terus kita membuat perubahan harusnya seperti ini. Dengan adanya itu kompak, ya. Adanya kompak itu adalah komunikasi yang baik, kenyamanan antara satu dengan yang lain. Nah, dalam menangani sebuah grup, fasilitator harus mempunyai beberapa skill yang harus dia kerjakan ketika memimpin dalam sebuah kelompok, yakni trust by being respectful, caring, and even loving. Nah, jadi konselor dalam suatu kelompok itu menjadi fasilitator yang mana mereka bisa dianggap dengan adanya kepercayaan.
yang mana eh, mereka mampu bersikap hormat antara anggota kelompok dengan konselor tersebut. Jadi konselor itu bukan menyuruh-nyuruh mereka, tapi saling hormat, saling menghargai. Ya, bukan merasa yang paling pintar, tapi di situ eh, kita menyatu dengan mereka, saling menghargai, saling hormat, gitu kan. Kemudian peduli, ya, caring, peduli. Kalau kita mau dipedulikan sama orang lain, ya kita harus peduli sama orang tersebut. Ya, tidak mungkin eh, orang itu memberikan kepeduliannya, rasa pedulinya itu tanpa sebab. Mereka memberikan rasa kepeduliannya, empatik pedulinya itu karena mereka ada imbal baliknya, gitu ya. Makanya kalau kita mau dipedulikan ya kita harus peduli dengan orang lain. Selanjutnya and even loving, bahkan kasih sayang, penuh kasih sayang. Ya, ya istilahnya kalau kita mau memperhatikan orang lain akan memperhatikan kita. Ya, kita memberikan kasih sayang kepada orang lain, dia akan memberikan kasih sayang juga kepada kita. Apa yang mereka rasakan, rasa nyaman yang kita berikan kepada mereka akan mereka kembalikan pada kita. Ya, tidak eh, tidak tidak akan sia-sia. Orang yang baik akan kembali bertemu dengan orang yang baik. Jadi fasilitator itu membuat nyaman mereka dengan cara yaitu peduli, rasa kasih sayang, ya, dan juga saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ini penting ya buat kita semuanya ketika kita diposisikan menjadi fasilitator dalam sebuah kelompok. Mungkin itu saja dari saya, dari kami. Saya meminta maaf apabila dari perkataan kita ini eh, kurang berkenan di telinga atau di hati teman-teman dan juga dosen. Kami minta maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Fadil. Waalaikumsalam Pak. Iya, Mas Fadil ada keperluan apa? Jadi saya datang ke Bapak itu mau konseling Pak. Iya. Sebelumnya Mas Fadil udah pernah melaksanakan konseling belum? Sebelumnya belum sih Pak. Ini Belum ya? baru pertama kali. Ya. Oh, iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi proses konseling itu di mana konselor membantu klien dalam memecahkan masalahnya. Jadi diharapkan Mas Fadil nanti mau terbuka dalam menyampaikan masalahnya gitu ya. Baik Pak. Ya, nggak perlu khawatir karena kerahasiaannya sangat terjamin gitu. Ya, paham Mas Fadil ya? Alhamdulillah Pak paham. Ya, silahkan Mas Fadil jika ingin menyampaikan segala permasalahannya. Jadi gini Pak, saya akhir-akhir ini prestasi saya turun. Jadi mungkin banyak faktor sih Pak. Jadi kayak saya sering menunda-nunda tugas saya juga sering kena hukuman dari guru saya, gitu Pak. Jadi itu juga ngeganggu hidup saya Pak. Ya. Jadi Mas Fadil ngerasa akhir-akhir ini hidupnya kurang normal gitu ya, karena malas ya, malas untuk ngerjain tugas, jadi karena hukum. Nah, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Mas Fadil kok jadi malas ngerjain tugas?
Mungkin banyak tekanan sih Pak, terutama dari keluarga sama lingkungan gitu. Mungkin bisa Jadi, lebih em, detail. ya jadi mungkin karena saya belajarnya harus ditargetin sesuai ekspektasinya mereka semua, karena dulu kan saya emang sering juara kelas. Nah, Iya. setelah turun juaranya mereka jadi kecewa, terutama Hmm, orang tua saya. Nah, di situ orang tua saya nargetin saya harus prestasinya harus tinggi sesuai ekspektasi dia. Sementara saya em, udah coba berbagai cara buat dapetin itu. Jadi ya dari situlah saya sekarang jadi kalau belajar itu ngerasa tertekan dan nggak enjoy lagi seperti sebelumnya gitu Pak. oke. Jadi Mas Fadil ngerasa eh, tuntutan orang tua kepada Mas Fadil itu besar gitu ya. Jadi Mas Fadil kurang dalam bersemangat dalam belajar gitu ya. Begitu Mas Fadil ya. Ya Pak benar. Nah, menurut Mas Fadil apakah dengan menurunnya semangat belajar Mas Fadil itu menjadi sebuah solusi atas permasalahan Mas Fadil? Em, Mungkin kalau untuk sementara iya, untuk beberapa waktu, beberapa menit, karena Hmm, saya juga butuh istirahat dulu untuk menenangkan pikiran saya hmm, dari apa ya, dari tekanan orang tua saya gitu. Baru saya belajar gitu Pak. Tapi mungkin kalau misalkan saya menunda-nunda atau malas-malasan itu juga berakibat fatal untuk ya. semuanya gitu. Jadi Mas Fadil ngerasa kalau misalnya semakin Mas Fadil semakin lama menunda tugas Mas Fadil, belajar yang malas itu justru akan berakibat buruk gitu ya Mas Fadil. Betul, Ya. Pak. Menurut Mas Fadil, ke depannya solusi Mas Fadil sendiri apa? Kalau saya mungkin nanti coba em, mungkin harus komunikasi lagi sama orang tua saya Mhm. gitu. Maksudnya em, apa yang baik buat saya dan apa yang baik juga buat orang tua saya biarin sama-sama mengerti seperti itu. Harus dikomunikasikan lagi, Pak. Ya setelah komunikasi yang baik antara Mas Fadil dengan orang tua, mungkin ada solusi lain gitu yang mampu meningkatkan motivasi belajar Mas Fadil sendiri. Kira-kira apa? Mungkin kalau dari kasus saya mungkin em, dari pressure orang tua ya itu Ya, mungkin harus dikomunikasikan lagi utamanya sih Pak. oh, iya. Eh, Mungkin Mas Fadil ada ingin permasalahan lagi yang ingin disampaikan, apakah sudah cukup atau gimana? Apakah sudah terjawab? Hmm, sudah Pak, Alhamdulillah saya jadi bisa ngeluarin bisa curhat sama Bapak, bisa konseling sama Bapak. Jadinya saya eh, apa ya bisa cari jalan keluar sendiri gitu Pak. Ya, ya. Makasih Mas Fadil, semoga permasalahannya eh, semakin terjawab setelah pertemuan ini dan Mas Fadil semangat dalam belajar kembali ya. Baik, terima kasih Pak atas Ya, waktunya. Assalamualaikum. sama-sama, Waalaikumsalam.